dari salah satu rekan. Pertanyaannya gimana kemarin? Minta pencerahan terkait dengan makhluk Allah yang tidak tampak oleh mata, seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan setan dan juga iblis yang kesemuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk halus yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makhluk halus seperti jin dan malaikat merupakan tingkat kesempurnaannya ada di bawah manusia. Iblis adalah makhluk Allah, adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari golongannya jin. Ini iblis. Jadi kalau setan ini dari golongannya iblis, dari golongannya jin, juga dari golongan manusia. Tetapi kalau iblis ini adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari golongannya jin. Iblis adalah makhluk yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada perintahnya Allah, di mana diceritakan ketika Allah memerintahkan iblis, memerintahkan jin dan juga memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Iblis menolak dengan tegas dan membangkang perintahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, dan dimudahkan segala macam urusan-urusannya. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami channel Ponpes MUTV, channelnya Arek Pondok. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu rekan pada konten saya yang kemarin, yaitu pengajian yang berjudul Pertarungan Nafsu dan Akal. Di mana ada satu pertanyaan dari salah satu rekan. Pertanyaannya gimana kemarin? Minta pencerahan terkait dengan makhluk Allah yang tidak tampak oleh mata, seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan setan dan juga iblis yang kesemuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk halus yang tidak tampak, yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Makhluk halus seperti jin dan malaikat merupakan tingkat kesempurnaannya ada di bawah manusia, sehingga secara umum manusia lebih sempurna dari jin dan setan, iblis, juga malaikat. Oleh karena itu, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar tidak boleh takut kepada iblis, setan, dan malaikat, melebihi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Tuhan kita semuanya.
Di dalam Al-Quran diterangkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terdiri dari malaikat, jin dan manusia. Sedangkan setan dan iblis ini adalah merupakan satu sifat yang disematkan kepadanya. Sahabat-sahabat sekalian, marilah kita kupas satu persatu secara singkat. Pertama adalah jin. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api dan memiliki kemampuan untuk tidak terlihat dari pandangan manusia, kecuali pada orang-orang tertentu yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Sebagian dari jin memang bisa melakukan interaksi atau hubungan dengan manusia, dan bahkan bisa membantu manusia, walaupun cenderung bertujuan untuk menyesatkan manusia yang ditolongnya. Oleh karena itu, jangan bersekutu dengan jin, jangan bersekutu dengan hal-hal yang pada saatnya menjerumuskan kepada diri kita sendiri. Yang kedua, ini adalah setan. Tadi saya katakan bahwa setan ini adalah merupakan suatu sifat, di mana sifat yang disematkan kepada jin dan juga disematkan kepada manusia. Pertama, setan adalah jin yang memiliki perilaku yang jahat, yang dapat mengganggu dan menyesatkan pihak lain yang menjadi korbannya. Tadi saya katakan bahwasanya setan tidak hanya berasal dari golongan bangsa jin saja, namun juga berasal dari golongan manusia. Sedangkan malaikat tidak ada yang menjadi setan, karena malaikat adalah makhluk Allah yang patuh dan tunduk kepada Allah. Dan juga Allah menciptakan malaikat tidak disertai dengan hawa nafsu. Beda dengan manusia ataupun jin ataupun hewan-hewan yang lain yang tampak oleh manusia, di mana Allah menciptakan disertai akal dan nafsu. Terkait dengan akal dan nafsu sudah saya jelaskan pada konten saya yang kemarin. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Contoh setan yang berbentuk jin, kalau orang Indonesia memberikan nama jenis yang macam-macam sesuai dengan karakter yang digambarkan. Di antaranya ialah ada yang menyebutnya pocong, kuntilanak, tuyul, gendruwo, wewe gombel, apalagi macam-macam dan lain-lain sebagainya. Ini adalah merupakan satu penyematan dari manusia sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Contoh setan yang berbentuk manusia, ini setan adalah merupakan satu sifat
sifat pada jin dan juga sifat kepada manusia. Dan ini setan yang berbentuk manusia adalah orang yang suka mengganggu orang yang akan melaksanakan perintah-perintahnya Allah, seperti orang yang akan melaksanakan sholat, menghalang-halangi dan mengganggu orang yang melaksanakan puasa, zakat, sedekah, dan lain-lain, di mana manusia yang beriman akan melaksanakan segala perintahnya Allah, dan orang yang menghalang-halangi di dalam melaksanakan perintahnya Allah ini dikategorikan setan yang berbentuk manusia. Contoh lain, orang yang suka atau yang senang dan gemar berbuat onar atau keributan. Orang yang hobinya berbuat tindak premanisme atau kriminalitas. Juga orang yang inginnya selalu melakukan maksiat. Banyak contoh-contoh yang bisa Anda uraikan sendiri, di mana arahnya mereka adalah manusia, bentuknya manusia, namun perilakunya seperti perilaku setan. Sehingga itulah setan yang kategori setan yang berbentuk manusia. Dan itu bila terjadi lebih jahat daripada jin, itu manusia. Karena manusia dibekali oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dibekali oleh akal, dibekali dengan akal dan juga nafsu. Sehingga bila nafsu menguasai pada dirinya dan melemahkan akalnya, manusia lebih jahat daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Berikutnya terkait dengan iblis. Iblis adalah makhluk Allah, adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari golongannya jin. Ini iblis. Jadi kalau setan ini dari golongannya iblis, dari golongannya jin, juga dari golongan manusia. Tetapi kalau iblis ini adalah makhluk ciptaan Allah yang berasal dari golongannya jin. Iblis adalah makhluk yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan kepada perintahnya Allah, di mana diceritakan ketika Allah memerintahkan iblis, memerintahkan jin dan juga memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah, yaitu Nabi Adam. Iblis menolak dengan tegas dan membangkang perintahnya Allah. Sebenarnya iblis ini adalah dalam bentuk jin yang melakukan pembangkangan secara terang-terangan, sehingga itu dikategorikan iblis. Dan iblis bersama setan, kedua-duanya merupakan satu sifat yang paling jahat, mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas permintaannya sendiri, yaitu untuk menyesatkan manusia yang tidak beriman, agar bisa dihukum, agar manusia bisa dihukum bersama-sama di akhirat nanti, yaitu di nerakanya Allah. Dan permintaan yang kedua, iblis dan setan ini tidak akan pernah mati sampai hari kiamat nanti. Iblis memiliki keunggulan bisa hidup hingga akhir kiamat atau hari kebangkitan. Sedangkan setan dan jin yang baik belum tentu punya kemampuan yang seperti itu untuk
Untuk itu, sahabat-sahabat sekalian, marilah kita jaga keimanan kita. Marilah kita jaga amanah Allah yang diberikan kepada kita semua sebagai khalifatul ardh, sebagai penjaga bumi, di mana di dunia ini adalah mazra'atul akhirat, ladang untuk menuju akhirat. Dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah ibarat kita berjalan, mampir, numpang minum, dan setelah itu akan kita tinggalkan dunia ini. Dan setelah itu kita akan menuju pada alam-alam yang lain. Untuk itu, marilah kita gunakan waktu hidup kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan amal-amal kebaikan. Kita isi bekal-bekal kita untuk menuju alam berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan iman, istiqomah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah, dan dijauhkan dari segala macam godaan-godaan setan, godaan iblis laknatullah, sehingga pada saatnya kita nanti akan hidup nikmat di akhirat selama-lamanya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa share, subscribe. Mudah-mudahan agar bisa channel Ponpes MD TV agar bisa lebih berkembang kembali. Sekian, Allahumma musta'in wa na'udzubillah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.